hanya bagimu. Kami bersyukur Bapa atas hari yang indah yang Kau berikan dalam kehidupan kami. Dan pada saat ini Tuhan, kami anak-anak-Mu berkumpul di tempat ini. Rindu Tuhan untuk memuji, memuliakan nama-Mu. Oleh karena itu Bapa, kiranya Engkau Tuhan menguasai ibadah ini. Engkau menyertai mulai dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Segala kuasa-kuasa yang tidak senang Tuhan, melihat kami memuji memuliakan nama-Mu, bahkan mendengarkan firman-Mu saat ini Tuhan. Kami Tuhan anak-anak-Mu bersatu hati Bapa. Kami ikat, kami tengking, kami usir hanya di dalam nama Yesus. Biarlah kuasa-Mu Tuhan menaungi kami. Engkau Tuhan menutup bungkus kami dengan kuasa darah-Mu yang kudus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Dan kami serahkan Tuhan ibadah ini, dan kami akan mulai Tuhan dengan penuh ucapan syukur dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mari kita naikkan pujian, kita mau siapkan hati kita untuk masuk dalam hadirat Tuhan. Tuhan, ku percaya rencana-Mu indah, walau saat ini tak ku mengerti. Engkau telah berfirman dan di masa depan damai sejahtera penuh harapan. Sekali lagi sama-sama katakan, Tuhan ku percaya rencana-Mu indah, walau saat ini tak ku mengerti. Engkau telah berfirman memberi masa depan damai sejahtera penuh harapan. Ku tahu rencana-Mu indah bagiku, ku tahu kehendak-Mu baik bagiku. Ku tahu rencana-Mu sempurna bagiku, ku tahu jalan-jalan-Mu yang terbaik bagiku. Sekali lagi, mari sundang jemaat Tuhan, kita bangkit berdiri, kita naikkan pujian kita. Tuhan, ku percaya rencana-Mu indah, walau saat ini tak ku mengerti. Amin. Engkau telah berfirman memberi masa depan damai sejahtera penuh harapan. Ku tahu rencana-Mu indah bagiku, ku tahu kehendak-Mu baik bagiku. Ku tahu rencana-Mu sempurna bagiku, ku tahu jalan-jalan-Mu yang terbaik bagiku. Ku tahu rencana-Mu indah bagiku, ku tahu kehendak-Mu baik bagiku. Ku tahu rencana-Mu sempurna bagiku, ku tahu jalan-jalan-Mu
terbaik bagiku. Ku tahu jalan-jalanmu yang terbaik bagiku. Ku percaya Tuhan, mari sembah Dia. Kami percaya yang terbaik darimu Bapa. Kami percaya Kau beri masa depan yang sempurna. Sebab jalan-jalanmu indah dalam hidup kami Tuhan. Ajaib perbuatanmu dalam hidup kami Bapa. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami tinggikan Engkau Tuhan. Kami butuh Engkau dalam hidup kami Bapa. Kau merawat hidup kami Tuhan. Kami butuh penyertaan-Mu dalam hidup kami Bapa. Sebab kami tahu, kami yakin dan percaya bahwa Tuhan menyediakan yang terbaik bagi masa depan kami. Sekalipun kami tidak mengerti Tuhan apa yang terjadi saat ini, tapi kami yakin dan percaya Tuhan, Kau sudah menyediakan yang terbaik Tuhan. Apa yang tidak pernah kami pikirkan, apa yang tidak kami pernah dengar Tuhan, apa yang tidak pernah timbul dalam hati kami, tetapi Engkau menyediakan segala sesuatunya dan Kau mendatangkan kebaikan dalam hidup kami Bapa. Terima kasih Yesus Tuhan. Haleluya. Haleluya. Engkau sangat baik. Jalan pujian bagimu Tuhan. Jalan kemuliaan bagimu Terima Yesus. kasih Tuhan. Kau yang layak dipuji, Kau yang layak ditinggikan. Butuh Engkau Roh Kudus menghibur setiap kami dalam masih menolong setiap kami dalam masih Terima kasih. Jamah kami Tuhan, layakan kuduskan kami ya Terima Rama, kasih Masih ya Rama, Terima kasih Yesus. ampunilah kami ya Rama, Masih ya Engkau baik, sangat baik. Yesus ya Haleluya. Oh, haleluya. Haleluya. Terima kami kasih sembah Engkau Yesus ya Rama, Masih ya Rama, Haleluya. Haleluya Yesus Tuhan. Haleluya. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus Tuhan. Haleluya. Kami bersyukur. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur padamu Tuhan. Sebab hanya Engkaulah Tuhan kami. Sebab hanya Engkaulah Raja kami. Kau yang berdaulat dalam setiap hidup kami Tuhan. Kami mau berserah Tuhan hanya padamu. Engkaulah Tuhan. Engkaulah Raja. Berdaulat atas hidupku, ku berserah.
pada sukacita, amin. Amin. Tidak terasa saudara, minggu depan kita sudah merayakan Natal saudara. Oleh karena itu kita mau memberikan yang terbaik bagi Tuhan kita. Kita memuji Tuhan. Kita masih tetap bangkit berdiri saudara. Haleluya. Sebab Engkau besar Tuhan dan layak dipuji. Besarlah Tuhan dan layak dipuji. Besarlah namanya, kekallah kuasanya. Aman berlindung dalam naungannya. Dia Allah bagi kita, di pihak kita. Terpujilah Tuhan, terbukti kuasanya. Dia telah menunjukkan kasih-Nya pada kita. Sebab Tuhan telah bangkit menyayangi kita. Terpujilah Tuhan, terpuji namanya. Yesus Allah perkasa. Engkau Allah yang perkasa Tuhan. Saya memuji Engkau Tuhan dengan sorak-sorai. Sekali lagi saudara katakan, besarlah Tuhan dan layak dipuji. Besarlah namanya, kekallah kuasanya. Aman berlindung dalam naungannya. Dia Allah bagi kita, di pihak kita. Terpujilah Tuhan, terbukti kuasanya. Dia telah menunjukkan kasih-Nya pada kita. Sebab Tuhan telah bangkit menyayangi kita. Terpujilah Tuhan, terpuji namanya. Yesus Allah perkasa. Sekali lagi saudara katakan, terpujilah Tuhan, terbukti kuasanya. Dia telah menunjukkan kasih-Nya pada kita. Sebab Tuhan telah bangkit menyayangi kita. Terpujilah Tuhan, terpuji namanya. Yesus Allah perkasa. Yesus Allah perkasa. Yesus Allah perkasa. Haleluya. Engkau Allah yang perkasa Tuhan. Haleluya. Berikan sorak-sorai bagi Tuhan kita. Masih semangat saudara, amin. Amin. Jangan loyo saudara. Sekarang ini agak dingin saudara. Kita mau bergerak bagi Tuhan supaya hangat saudara. Kita menaikkan pujian kita dengan sorak-sorai. Dengan gerakan kita, kita mau memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Haleluya. Aku jalan kebenaran dan jalan kehidupan. Itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Sekali lagi saudara katakan, aku jalan kebenaran dan jalan kehidupan. Itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal.
jalan kebenaran dan jalan kehidupan. Itulah Yesus katakan, aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Katakan glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Sekali lagi katakan glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Amen. Glory, haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Sekali lagi saudara, katakan di dalam namanya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Di dalam namanya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Haleluya. Haleluya, silakan duduk Bapak Ibu. Silakan jemaat Tuhan untuk duduk. Kita akan menyiapkan hati kita untuk disolek kebenaran firman Tuhan. Kami mau siapkan hati kami Tuhan. Kami mau siapkan hidup kami Tuhan. Sebab kami tahu Engkau Bapa yang mengasihi kami. Engkau Bapa yang setia dalam hidup kami. Bapa, Kau setia. Bapa, Kau mulia. Tenanglah jiwaku dalam naungan-Mu. Lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Sekali lagi mari naikkan pujian kita. Bapa, Kau setia. Bapa, Kau mulia. Tenanglah jiwaku, aman bersamamu.
bangkit berdiri, kita naikkan pujian kita. Kau tunjukkan kasih. Saya undang jemaat Tuhan, mari bangkit berdiri. Setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Kau setia, Kau mulia, Kau setia, Kau mulia, Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Haleluya. Benar Bapa. Bapa kami dalam nama Tuhan Yesus, Kau adalah Bapa yang setia dalam hidup kami. Kau menunjukkan kasih setiamu Tuhan dalam kehidupan kami. Oleh karena saat ini Bapa, kami anak-anak-Mu Tuhan, rindu Tuhan untuk diisi oleh kebenaran firman-Mu Bapa. Kiranya Engkau memberkati Tuhan hamba-Mu yang akan membawakan firman-Mu Bapa. Kau berkati mulut bibirnya Tuhan. Engkau memberkati Tuhan pikirannya Bapa. Engkau berikan hikmat, marifat, urapan yang baru Bapa. Dan berikanlah kami juga Tuhan telinga-telinga seperti seorang murid Bapa yang taat Tuhan, yang mau mendengarkan Tuhan. Berikan kami hati Tuhan dengan tanah yang gembur Tuhan, yang siap Tuhan untuk ditanami oleh firman-Mu Tuhan, dan akan berbuah Tuhan menjadi 70 Tuhan, bahkan 100 kali lipat dalam hidup kami Tuhan. Memberkati Tuhan setiap orang-orang yang ada di sekeliling kami dan menjadi saksi Tuhan, menjadi firman yang terbuka Tuhan bagi setiap orang yang kami temui Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, dan kami siap Tuhan untuk menerima firman-Mu di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya, amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom, salam sejahtera dalam kasih Tuhan untuk kita semua, keluarga besar Gereja Tuhan di Indonesia, Jemaat Bethlehem di Telo. Saya ingin mengucapkan selamat Hari Natal dan sekaligus juga selamat Tahun Baru buat kita semua. Saya berdoa dan berharap terus setiap kita dalam lindungan Tuhan dan terus berharap kepada Tuhan. Kalaupun hari ini kita bisa ada di penghujung di tahun ini Bapak Ibu, itu semua karena rahmat-Nya yang besar bagi kita. Bukan kuat dan gagah kita, tapi semua semata-mata karena anugerah-Nya. Dan hari ini pun saya bersyukur bisa diberikan kesempatan untuk bisa berbagi berkat pada saat ini. Hari ini saya akan mengajak kita untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan. Tapi sebelumnya saya mengajak kita untuk berdoa. Mari kita berdoa Bapak Ibu. Bapa di surga, kami mengucap syukur dan berterima kasih karena rahmat-Mu yang indah dan besar telah memelihara kami dengan sempurna hingga sampai saat ini. Bukan kuat dan gagah kami, tapi karena oleh anugerah Tuhan. Dalam segala kelemahan kami, keterbatasan kami, Engkau selalu sabar, memberikan kami kesempatan, memberikan kami anugerah untuk cukup menanggung segala perkara. Hari ini Tuhan, kami bersyukur boleh berbakti kepada Tuhan. Dan hari ini juga kami bersyukur beroleh anugerah untuk merenungkan kebenaran firman-Mu.
waktu kami mendengar dan membaca, merenungkannya, biarlah firman-Mu itu terus-menerus membuka hati kami, mendidik kami, menegur kami, untuk mau hidup kami selaras dengan Tuhan. Kami serahkan pemberitaan firman ini ke dalam tangan-Mu, biarlah Tuhan yang beracara, dan Tuhan memberkati kami semua lewat kebenaran firman-Mu. Urapi kami tanpa terkecuali. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus, penebus dan kekasih jiwa kami yang sejati. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, hari ini saya akan mengajak kita merenungkan satu bagian firman Tuhan, Bapak Ibu, yaitu dengan judul Derita Sang Pemberi Hidup. Derita Sang Pemberi Hidup. Tema Natal yang baik sekali, di mana kita akan belajar dari teladan dari Tuhan kita Yesus Kristus, yang Dia adalah Sang Pemberi Hidup. Bapak Ibu, saya ingin memulainya dengan sebuah buku, mengutip sebuah buku dari seorang bernama John Piper. Dia menulis sebuah buku dengan tulisan Coronavirus and Christ. Coronavirus and Christ. Nah, di dalam buku ini John Piper bertanya satu pertanyaan, yaitu apa yang sedang Allah lakukan melalui virus corona? Apa yang sedang Allah lakukan melalui virus corona? Nah, ini sebuah pertanyaan yang mungkin saya kira mengganjal juga bagi banyak orang Kristen, di mana kita mungkin bertanya mengapa atau apa yang sedang Allah lakukan di tengah-tengah virus corona. Nah, John Piper ini memberikan 4 atau beberapa alasan, ya, 6 alasan begitu. Namun saya ringkaskan saja Bapak Ibu dan mengutip beberapa saja Bapak Ibu. Ada 4 yang saya kutip di situ. John Piper dari pertanyaan ini, dia memberikan ada beberapa jawaban. Yaitu yang pertama, Allah itu sedang membangunkan kita lewat virus corona. Untuk membangunkan kita untuk siap menyambut kedatangan Kristus yang kedua kali. Lalu Allah itu sedang memanggil kita untuk hidup sesuai dengan kemuliaan Tuhan yang tidak terbatas. Yang ketiga, Allah memanggil kita untuk tidak mengasihani diri dan takut, tapi dengan sukacita dan berani melakukan pekerjaan baik untuk kemuliaan Allah. Lalu yang keempat, banyak di antara kita yang sudah mapan dan berada di zona nyaman sebelum pandemi ini, sehingga waktu melalui pandemi ini Tuhan itu sedang melonggarkan kemapanan kita dan membuat kita keluar dari zona nyaman itu, sehingga kita mengalami banyak perubahan sehingga Tuhan menarik kita tidak berorientasi kepada kemapanan kita. Sehingga lewat pandemi ada banyak orang diajak untuk keluar dari kemapanannya. Nah, maka dari itu kita melihat dari beberapa jawaban John Piper ini menunjukkan sesuatu yang membuka pikiran kita bahwa dari pandemi yang kita alami yang sampai hari ini belum selesai, Bapak Ibu, walaupun virusnya semakin kecil, ya, pengaruhnya, tetapi bukan berarti tidak ada. Dan kita memang tidak tahu penyebab pandemi ini apa. Apakah ini karena sesuatu yang natural, alami dari dunia ini, ataukah karena memang ini virus yang dibuat oleh manusia. Tetapi apapun itu, kita boleh yakin bahwa Allah mengendalikan segala sesuatu, Bapak Ibu. Kalau Dia mengizinkan sesuatu, berarti Dia punya maksud, Dia punya tujuan untuk membuat sesuatu itu menggenapi tujuannya, Bapak Ibu. Maka apa yang disampaikan John Piper ini, saya pikir menolong kita untuk memahami apa yang mungkin sedang Allah lakukan dalam kehidupan kita.
Dia mungkin sedang membangunkan kita untuk tidak nyaman dengan dunia ini. Mungkin kita terlalu nyaman dengan dunia ini. Tapi bersiap menyambut kedatangan Kristus. Untuk melihat kembali kemuliaan Kristus dalam dunia ini. Bukan dunia ini, Bapak Ibu. Melakukan pekerjaan yang baik yang Dia inginkan. Menggenapi misinya dalam dunia ini. Atau ada hal-hal yang Allah ingin kita juga bertobat dari setiap kesalahan, bertobat dari setiap dosa yang sering sekali menjerat kita sehingga kita malas berjuang, malas menyangkal diri. Dan Tuhan mau itu kita melakukannya. Dan di tengah-tengah pandemi ini Tuhan mau kita ditarik kembali, dibangunkan kembali, dipanggil kembali dari semua hal-hal yang membuat kita nyaman. Bapak Ibu, peperangan yang mutlak sudah dimenangkan oleh Yesus di kayu salib, Bapak Ibu. Pertempuran yang kita alami adalah pertempuran kecil yang masih berlangsung. Tetapi pertempuran yang kecil ini tidak perlu merisaukan kita, apalagi merampas damai sejahtera kita. Kristus sudah memberikan rahasia kemenangan bagi kita, Bapak Ibu. Sehingga buat kita seharusnya sebagai pengikutnya, orang-orang yang katanya mengasihi Tuhan, harusnya tidak ada alasan lagi untuk kalah melawan penderitaan. Tidak ada alasan lagi untuk menyerah dalam pergumulan melawan dosa. Dia menang, kalau begitu kita pun juga memang harus menang. Karena kita di dalam Dia. Amin. Maka dari itu, hari ini saya mengajak kita suatu topik yaitu derita Sang Pemberi Hidup. Kita akan belajar dari perjalanan dua peristiwa dari yang dialami oleh Tuhan Yesus yang terdapat dalam Matius pasal 2 ayat 13 sampai 18. Matius pasal 2 ayat 13 sampai 18. Firman Tuhan katakan begini, Bapak Ibu. Setelah orang-orang Majus itu berangkat, nampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi dan berkata, "Bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya, larilah ke Mesir, dan tinggallah di sana sampai aku berfirman kepadamu, karena Herodes akan mencari anak itu untuk membunuh dia." Maka Yusuf pun bangunlah, diambilnya anak itu serta ibunya malam itu juga, lalu menyingkir ke Mesir dan tinggal di sana hingga Herodes mati. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi, "Dari Mesir kupanggil anak iku." Ketika Herodes tahu bahwa ia telah diperdayakan oleh orang-orang Majus itu, ia sangat marah. Lalu ia menyuruh membunuh semua anak di Betlehem dan sekitarnya, yaitu anak-anak yang berumur 2 tahun ke bawah, sesuai dengan waktu yang dapat diketahuinya dari orang-orang Majus itu. Dengan demikian genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yeremia. Terdengarlah suara di Rama, tangis dan ratap yang amat sedih. Rahel menangisi anak-anaknya, ia tidak mau dihibur sebab mereka tidak ada lagi. Bapak Ibu, kalau kita melihat dari dua peristiwa ini, setiap peristiwa ditutup dengan kalimat kurang lebih seperti ini. Hal ini terjadi supaya genaplah firman Tuhan yang disampaikan oleh Nabi. Pertanyaannya, bagaimana setiap nubuat ini atau bagaimana setiap peristiwa-peristiwa ini menggenapi nubuatan dari Nabi yang ada di dalam Perjanjian Lama, Bapak Ibu. Mari kita lihat satu persatu, Bapak Ibu ya. Kita mulai dari peristiwa pertama, dari ayat 13
sampai ayat 15 tentang penyingkiran ke Mesir. Dikatakan dalam ayat 13, setelah orang-orang Majus itu berangkat, nampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi dan berkata, bangunlah, ambillah anak itu serta berkata, larilah ke Mesir dan tinggallah di sana. Sampai aku berfirman kepadamu, karena Herodes akan mencari anak itu untuk membunuh dia. Bapak Ibu, pertanyaan sederhana, mengapa Herodes ingin membunuh dia? Siapakah Herodes? Herodes adalah orang yang terkenal egois, Bapak Ibu. Dan sangat kejam sekali. Dia bukan orang Yahudi, melainkan orang Edom. Tapi dia diangkat oleh pemerintah Romawi untuk menjadi raja atas wilayah orang Yahudi. Dan kekuasaan dia selalu berada di bawah ancaman. Dia tidak pernah merasa aman, Bapak Ibu. Maka dia juga tidak pernah ragu untuk membunuh siapa saja, termasuk keluarganya dia, Bapak Ibu, yang dia curigai untuk merebut kekuasaannya, Bapak Ibu. Anaknya dia pernah bunuh, menurut sejarah. Istrinya pun dia pernah bunuh, menurut sejarah, karena dia curiga selingkuh, Bapak Ibu. Nah, untuk hal ini, Bapak Ibu, waktu Herodes mendengar berita dari orang-orang Majus di ayat sebelumnya, ayat 1-12, dari orang-orang Majus dan para ahli Taurat, bahwa ada raja yang dilahirkan. Maka dia memutuskan anak itu harus mati, Bapak Ibu. Karena dia tidak tahan ancaman, dia tidak merasa aman. Maka malaikat Tuhan kemudian menyuruh Yusuf membawa Maria dan Yesus lari ke Mesir. Dan perintah itu jelas, tinggallah di Mesir sampai aku berfirman kepadamu. Maka Yusuf dengan segera kemudian mentaati perintah itu. Dia bangun tengah malam itu juga setelah mendengar perintah dari kalimat dari malaikat. Dan dia langsung lari membawa keluarganya ke Mesir dan tinggal di sana. Nah, menariknya Bapak Ibu, Matius mengatakan hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi, dari Mesir kupanggil anakku. Apa maksudnya ini Bapak Ibu? Nah, firman Tuhan yang digenapi adalah yang disampaikan oleh Nabi Hosea. Di dalam Hosea pasal 11 ayat 1, di situ ditunjukkan kepada kita Bapak Ibu. Yaitu peristiwa yang digunakan oleh Hosea adalah keluarnya Israel dari perbudakan Mesir, Bapak Ibu. Dulu selama ratusan tahun Bapak Ibu ya, mereka diperbudak di sana. Kita tahu itu, bagian itu. Lalu Tuhan dengan ajaib menyelamatkan mereka, membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Maka Tuhan berkata, dari Mesir kupanggil anakku. Tetapi kita bertanya lagi Bapak Ibu, apa maksudnya Matius mengutip ayat itu dalam bagian ini? Banyak penafsir mengatakan dan memperlihatkan kepada kita bahwa Yesus di sini digambarkan sebagai Israel yang sejati, umat Allah yang sesungguhnya. Dan ini ditunjukkan di dalam banyak hal. Saya kutip beberapa hal Bapak Ibu di sini ya. Contohnya seperti Israel dicobai di padang gurun melalui selama 40 tahun. Yesus dicobai di padang gurun selama 40 hari. Seperti Israel digambarkan sebagai pohon anggur yang tidak berbuah, Yesus adalah pokok anggur yang benar, yang bukan saja berbuah, tetapi setiap orang yang menempel kepadanya juga menghasilkan buah. Demikian pula seperti Israel disebut anak Allah, Yesus adalah anak Allah yang sejati. Maka Matius melihat pola yang sama Bapak Ibu, antara nanti keluarnya Yesus dari Mesir dengan nubuat Hosea tentang keluarnya Israel dari Mesir.
Di mana kesamaannya ini? Hosea pasal 11 itu menggambarkan kasih Allah kepada Israel. Sekalipun Israel waktu itu berdosa terus-menerus dan Allah memberikan ancaman kepada mereka, penghakiman, bencana sudah di depan mata mereka. Tetapi Allah, hati Allah penuh belas kasihan kepada umatnya. Bapak Ibu, Allah memandang jauh ke depan ketika anak-anaknya itu kembali kepadanya. Dan Hosea menubuatkan bahwa suatu kali nanti umat Allah pasti kembali kepada Allah. Tuhan akan memanggil mereka kembali kepadanya. Kapan itu dinubuatkan? Anak-anak Allah, umat Allah itu baru akan sungguh kembali kepada Allah ketika anak Allah yang sejati, Yesus Kristus, datang ke dalam dunia. Baru nubuatan itu terjadi. Maka di sini Bapak Ibu, Matius melihat kelahiran Yesus adalah tanda penggenapan nubuat Hosea bahwa Tuhan akan memanggil kembali anak-anak dari Mesir, dari perbudakan dosa, dari segala kejahatan. Dan Yesus, anak Allah yang sejati ini, dipanggil keluar, dipanggil dari Mesir, supaya anak-anak Allah yang lain yang percaya kepada Yesus juga dipanggil dari Mesir, dibebaskan dari perbudakan dosa. Ini peristiwa yang pertama. Peristiwa yang kedua, Bapak Ibu, ayat 16 sampai 18 tentang pembunuhan anak-anak di Bethlehem, Bapak Ibu. Ketika Herodes tahu bahwa ia telah diperdaya oleh orang-orang Majus, ayat 16a katakan ia sangat marah. Setelah datang ke Herodes, Bapak Ibu, orang-orang Majus itu pergi menyembah Yesus. Dan Herodes menunggu orang-orang Majus itu kembali kepadanya, memberitahu di mana Yesus, supaya dia di balik rencana itu dia bisa membunuh dia. Tetapi dia menunggu beberapa waktu, Bapak Ibu, dia sadar ternyata dia diperdaya oleh orang-orang Majus karena mereka tidak kembali kepadanya, tetapi mengambil jalan lain dan langsung pulang ke negeri mereka. Sehingga dia sangat marah. Herodes kemudian menyuruh membunuh semua anak di Bethlehem dan sekitarnya yang berusia 2 tahun ke bawah. Artinya kurang lebih Bapak Ibu, berdasarkan waktu yang ada, Yesus baru berusia di bawah 2 tahun Bapak Ibu. Dan perintah itu dijalankan dengan sangat cepat. Karena apa? Bethlehem berjarak sekitar 8 kilo dari tempat Herodes. Artinya tempat orang Majus dari Herodes pergi ke Bethlehem menyembah Yesus itu sangat dekat. Lalu langsung pulang malam itu juga, melalui juga jalan lain kembali ke negeri mereka. Dan malam itu juga Bapak Ibu, Yusuf diperintahkan malaikat bahwa Maria, bawa Yesus lari ke Mesir. Yusuf langsung bangun Bapak Ibu. Malam itu juga dan kemudian pergi. Dan kemudian dia langsung keesokan harinya. Herodes sadar dan tertipu. Dan dia langsung perintahkan pembunuhan itu. Dan Bapak Ibu bisa bayangkan, suasana mengerikan sekali waktu itu Bapak Ibu. Dan Matius lagi-lagi berkata dalam ayat 17-18, dengan demikian genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yeremia. Terdengarlah suara di Rama, tangis dan ratap yang amat sedih. Rahel menangisi anak-anaknya dan ia tidak mau dihibur sebab mereka tidak ada lagi. Apa maksudnya ini? Bagaimana peristiwa ini menggenapi nubuatan ini?
Nah, firman yang dimaksud adalah Yeremia pasal 31 ayat 15, Bapak Ibu. Di mana di sini bicara tentang pembuangan bangsa Israel di Babel. Waktu itu Bapak Ibu, semua orang-orang Israel ditawan oleh tentara Babel Bapak Ibu. Kemudian mereka dikumpulkan di Rama, sebuah tempat di sebelah utara Yerusalem. Sebelum digiring bersama-sama menjadi tawanan buangan ke negeri Babel Bapak Ibu, di situ Rahel itu adalah istri dari Yakub, nenek moyang Israel. Kuburan Rahel itu tidak jauh dari Ramah Bapak Ibu. Maka digambarkan di dalam Yeremia di sini, maka digambarkan Bapak Ibu ya, ditipologikan bahwa Rahel di dalam kuburnya menangis, seakan-akan menangis melihat orang-orang Israel, anak-anaknya yang dibuang dan tidak lagi menjadi bangsa, tercerai-berai. Rahel, ibu Israel, menangis melihat binasanya umat Allah karena dosa mereka. Dan itulah yang disampaikan oleh Nabi Yeremia di situ. Pertanyaannya, mengapa Matius mengutip ayat ini lagi? Nanti di belakang ini kita akan aplikasikan Bapak Ibu apa yang kita renungkan Bapak Ibu ya. Nah, apa nubuat dari Yeremia ini Bapak Ibu? Nubuat dari Yeremia ini itu muncul di dalam konteks pengharapan. Allah seakan-akan berkata begini Bapak Ibu, sekalipun ada air mata yang mengalir, sekalipun ada kesedihan yang sangat besar, melihat anak-anak Tuhan itu dibuang di dalam pembuangan, tetapi ada pengharapan yang sangat besar, yang tidak kalah besar dari semua penderitaan yang mereka alami. Karena ada orang-orang yang dibuang itu pasti kembali. Mereka pasti diselamatkan oleh Tuhan. Waktu Matius mengutip ayat itu, seakan-akan juga sedang berkata, sekalipun ada air mata dari ibu-ibu di Bethlehem Bapak Ibu, anaknya mati dibunuh oleh Herodes. Sekalipun duka cita itu besar, ada pengharapan tidak kalah besar karena Yesus lolos dari Herodes. Dan satu kali nanti pasti akan memberikan keselamatan. Dan Matius seakan-akan juga berkata bahwa air mata yang mengalir karena umat Tuhan ditindas. Air mata yang mengalir waktu bangsa Israel dibuang. Air mata yang tercurah karena manusia binasa dalam dosa. Air mata yang sama itu diteruskan sampai waktu itu ketika Herodes membunuh bayi di Bethlehem. Tetapi air mata itu sekarang sudah akan berhenti karena Yesus sudah datang. Ada pengharapan yang besar waktu Yesus datang. Di balik duka cita yang besar waktu itu, ada pengharapan yang sangat besar. Tangisan karena manusia binasa di dalam dosa sudah akan berakhir karena Yesus datang. Dua peristiwa ini mengajarkan sesuatu Bapak Ibu. Apa yang perlu kita renungkan? Yaitu kita belajar dari penderitaan Sang Pemberi hidup ini. Apa yang kita perlu renungkan? Yang pertama Bapak Ibu, menunjukkan kepada kita bahwa rencana Allah tidak pernah gagal. Rencana Allah tidak mungkin gagal. Bapak Ibu, dari awal cerita, Injil Matius menceritakan bahwa betapa selangkah demi selangkah Tuhan secara ajaib campur tangan baik dalam peristiwa Natal. Di mana campur tangan Allah untuk kehamilan Maria ibunya, kelahirannya di Bethlehem,
campur tangan Tuhan di dalam Yusuf diberitahukan untuk tidak menceraikan Maria, tetapi mengambilnya sebagai istri. Tuhan menuntun orang Majus dari negeri yang jauh untuk datang menyembah Yesus. Tuhan juga menyuruh Yusuf lari ke Mesir. Tuhan juga yang menyuruh Yusuf kembali lagi. Tuhan juga menyuruh Yusuf pergi ke Galilea, bukan ke Yudea, Bapak Ibu. Maka selangkah demi selangkah tuntunan Tuhan secara ajaib dialami Yusuf dan keluarganya. Tuhan menjaga rencana keselamatannya tak mungkin gagal. Bapak Ibu, sama dengan kehidupan kita. Ada banyak kejadian di dalam dunia ini yang mungkin sering membuat kita sebagai orang Kristen bertanya kepada Tuhan. Apalagi di tengah-tengah pandemi seperti ini. Kita mengalami penderitaan. Sehingga kita bertanya, mengapa Tuhan izinkan ini? Mengapa Tuhan diam? Mengapa Tuhan biarkan? Tetapi kita sering lupa, Bapak Ibu. Kita sangat sering lupa. Dan kita di sini diingatkan kembali. Kita itu dalam rencananya, Bapak Ibu. Kita itu sedang berhadapan dengan Tuhan. Kita itu sedang berurusan dengan Tuhan. Ini bukan tentang hidup kita, tetapi ini tentang rencananya. Dan kalau kita menyadari kita sedang berhadapan dengan Tuhan, maka peristiwa hidup apapun, Bapak Ibu, ya sekali lagi, maka peristiwa hidup apapun tidak akan pernah menggagalkan rencananya dalam hidup kita, Bapak Ibu. Sama seperti keluarga Yusuf, dari sejak kelahiran Yesus ditolak oleh orang, tidak ada tempat untuk lahir, dihina, dikejar, mau dibunuh, bangun malam-malam untuk berpindah tempat. Ini anugerah atau bencana sih? Bapak Ibu, sebetulnya ini menunjukkan bahwa semua yang mereka alami adalah cerita bagian kecil dari semua rencana Allah yang besar bagi keselamatan yang Tuhan sudah rencanakan dari kekal. Maka kita pun juga sama, Bapak Ibu. Kita dipilih oleh Allah bukan hanya menerima keselamatan anugerahnya sehingga melegakan hati kita juga, tapi kita diminta apa? Untuk melihat semua peristiwa dengan iman. Maka waktu kita menderita, itu adalah kejadian-kejadian yang adalah bagian kecil dari sebuah cerita besar Allah yang mengendalikan segala sesuatu yang tak mungkin gagal. Dan bagian kita di situ adalah terus setia di situ. Jangan pernah menggerutu. Teruslah setia di situ. Karena rencana Allah tak mungkin gagal. Apa yang engkau alami hari ini itu dibandingkan dengan rencana keselamatan Allah yang Tuhan sudah tetapkan bagimu, itu hanya bagian-bagian kecil. Jadikan itu sebagai latihan iman dalam hidupmu. Jadikan penderitaan yang engkau alami adalah bagian latihan, exercise, supaya otot-otot rohani kita, iman kita semakin tebal. Bukan ketakutan kita semakin tebal, tapi justru iman kita harus menebal bagi Tuhan. Tapi kalau seandainya hari ini kita dapati kok kita semakin cemas, wah, ada yang aneh di situ. Sungguhkah iman kita bertumbuh? Sungguhkah kerohanian kita itu bertumbuh?
Atau jangan-jangan dunia sedang menarik kita, lebih banyak menggoda kita dibandingkan anugerah Allah yang limpah. Coba cek hidup kita masing-masing Bapak Ibu. Tetapi hari ini firman Tuhan datang mengajak kita bahwa kalaupun engkau menderita, ingatlah itu bagian dari rencana Allah. Amin. Kalau penderitaanmu, kesuksesanmu itu adalah bagian dari rencana Allah yang besar, maka kita gak perlu takut, kita gak perlu cemas, karena Tuhan punya tujuan yang mulia. Karena setiap penderitaan selalu ada masanya. Tuhan punya tujuan. Percayalah bahwa rencana Allah tak mungkin gagal. Tangan Tuhan sedang merendah suatu karya yang agung mulia. Saatnya kan tiba nanti, kau lihat pelangi kasih-Nya. Percayalah, rencananya tak pernah gagal. Yang kedua, apa yang kita perlu renungkan, yaitu adalah Tuhan menyediakan harapan bagi yang bersusah hati. Tuhan menyediakan harapan bagi orang yang bersusah hati, Bapak Ibu. Siapakah di antara kita yang bersusah hati, Bapak Ibu? Kita melihat waktu terjadinya pembunuhan kepada anak-anak bayi-bayi di Bethlehem. Itu menceritakan tentang Allah akan memulihkan orang Israel. Allah memberikan pengharapan di tengah-tengah duka cita. Allah memberikan pengharapan bagi orang yang bersusah hati. Allah memberikan pengharapan kepada orang sekalipun ada air mata yang mengalir. Allah sedang memberikan pengharapan dan pasti memulihkan kehidupan mereka, Bapak Ibu. Tuhan yang sama memberikan harapan kepada ibu-ibu yang sedang mengeluarkan air mata di Bethlehem. Anaknya mati dibunuh oleh Herodes. Sekalipun duka cita itu besar, tetap ada pengharapan yang Tuhan sediakan bagi mereka. Bapak Ibu, ini gambaran yang luar biasa. Bahwa Allah selalu menyediakan harapan bagi orang yang bersusah hati. Bapak Ibu, Alkitab tidak pernah mengatakan kalau kita ikut Yesus tidak akan ada masalah. Kalau ikut Yesus, Bapak Ibu akan hidupnya itu tenang-tenang saja. Alkitab tidak pernah berkata atau memberikan janji seperti itu. Tetapi yang selalu dijanjikan Alkitab adalah walau engkau menderita, walau engkau sedang berkabung, selalu lihat ke depan, ada pengharapan yang Tuhan sediakan bagimu. Amin. Jangan cengeng. Jangan menggerutu. Karena ada harapan yang Tuhan sediakan. Bapak Ibu, saya percaya rencana Tuhan tidak pernah gagal. Dia mengendalikan segala sesuatu. Mungkin ada di antara kita lagi sedang kondisi sulit. Mungkin di antara kita ada penderitaan yang besar. Mungkin di antara kita ada yang sakit. Atau apapun kesusahan yang lain. Sehingga membuat hidup kita capek, pahit. Gitu ya. Sehingga kita merasa hidup ini sudah tidak ada harganya lagi. Tapi dengar baik. Yang menuntun saudara dan saya itu Tuhan yang hidup. Tuhan yang punya rencana yang tak mungkin gagal. Tuhan yang selalu menyediakan rencananya dan memberikan
harapan kepada kita yang bersusah hati, Bapak Ibu. Atau mungkin di antara kita ada bagian-bagian kita, ada dosa yang selama ini menguasai kita. Dan kita sulit sekali melepaskannya. Lewat firman Tuhan ini, saya ingin katakan kepada kita Bapak Ibu, selalu ada harapan yang Tuhan sediakan bagi kita. Yesus lahir memberikan harapan untuk kita. Yesus lahir untuk memberikan pemulihan bagi kita. Yesus lahir membuktikan bahwa rencana Allah tak mungkin gagal. Saya tidak tahu derita apa yang kita alami. Tetapi mari, di tengah-tengah pandemi, mungkin Tuhan sedang membangunkan kita. Mungkin Tuhan sedang memanggil kita. Mungkin Tuhan sedang menarik kita dari zona nyaman kita. Sehingga kita tidak berharap oleh manusia, tidak berharap kepada tetangga, tidak berharap kepada materi, kekayaan, dan hal sebagainya. Tapi kita hanya berharap kepada Sang Pemberi hidup. Bahwa Dialah satu-satunya penolong kita yang sejati. Mari kita berdoa. Tuhan, kepadamu kami menaruh harapan. Karena kami tahu rencanamu tak pernah gagal. Ajarlah kami terus-menerus untuk terus menyerahkan diri kepada Tuhan. Kami sadar kami lemah. Kami sadar kami kadang-kadang goyah. Kami sadar Tuhan, kami kadang-kadang putus asa. Kami sadar Tuhan, kadang-kadang kami berbalik arah. Tetapi pada saat ini, berita Natal datang kepada kami, memberitahu kami bahwa kami punya pengharapan yang sejati, yang kami dapatkan dari Tuhan. Kami mendapatkan berita Natal, yaitu bahwa rencana Allah tak pernah gagal. Oleh sebab itu Tuhan, dengan iman, kami mau tegak berdiri di hadapan-Mu. Kami mau mengatakan, Tuhan baik. Tuhan baik. Dan kami melangkah dengan penuh rasa syukur dari semua kejadian demi kejadian yang kami alami. Kami tahu selangkah demi selangkah dengan cara yang ajaib, Tuhan terus memimpin kami dan memberikan kami harapan. Tuhan memberkati seluruh jemaat Tuhan yang ada di gereja Tuhan, jemaat Bethlehem di Telo, Makassar. Tuhan memberkati setiap kami yang menderita. Tuhan memberkati setiap kami yang terus berharap kepada-Mu. Apapun pergumulan kami percaya kepada janji-Mu, rencana-Mu tak pernah gagal. Dan Engkau selalu memberikan harapan yang pasti. Dan pengharapan kepada-Mu tak pernah mengecewakan. Terima kasih Bapa, hamba berdoa Tuhan memberkati seluruh jemaat Tuhan. Tuhan memberkati Gembala Sidang, Ibu Gembala, seluruh hamba-hamba-Mu yang melayani. Pakai hidup mereka. Berkati hati mereka. Berkati kerinduan mereka. Setiap yang dibutuhkan, pergumulan yang mereka hadapi. Tuhan, pakai itu sebagai alat untuk mendidik kami. Bertemu dengan Tuhan, muka dengan muka. Sehingga waktu kami mengalaminya, kami tidak menyia-nyiakan penderitaan yang kami alami. Tetapi sesungguhnya penderitaan yang kami alami, kami bersyukur dan berterima kasih. Terima kasih Bapa. Kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu. Hamba telah selesai berbicara, tetapi biarlah Roh-Mu yang suci itu menerjemahkan dengan pasti, terus-menerus bekerja dalam setiap hati kami masing-masing dan memberkati kami semua
dengan pengharapan yang cemerlang bagi kemuliaan Tuhan saja. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus, penebus dan kekasih jiwa kami yang sejati. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Puji Tuhan, kita sudah dengar firman Tuhan. Mari saudara, saya undang saudara yang menyerahkan hidupnya untuk memasuk dalam rencana Tuhan, dalam kematian dan kebangkitan Tuhan. Saya undang yang menyerahkan hidupnya untuk dibaptis. Cek. Indah rencanamu Tuhan, berlutut di dalam hidupku, walau ku tak tahu dan ku tak mengerti semua jalanmu. Dulu ku tak tahu Tuhan, berat ku rasakan, hati menderita dan ku tak berdaya menghadapi semua. Tapi ku mengerti sekarang, Kau tolong padaku. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencanamu. Tapi ku mengerti sekarang, Kau tolong padaku. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencanamu. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencanamu. Tapi ku melihat dan ku merasakan indah rencanamu. Amin. Yesus, indah rencanamu dalam kehidupan kami. Di balik semua situasi, keadaan, musim kehidupan yang kami jalani, namun yang kami tahu pasti Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Engkau selalu ada Tuhan bersama dengan kami. Dan kami Tuhan boleh bersyukur sebab rencanamu indah dalam hidup kami. Tuhan, saat ini hamba-Mu Tuhan bersyukur ada seorang anak yang datang menyerahkan hidupnya kepada-Mu Bapa. Bapa, kami percaya satu orang beribu malaikat bersorak karena mereka boleh menerima Yesus menjadi juru selamat dalam hidupnya.
Untuk itu Bapa dalam sorga hamba serahkan hidupnya Edward ke dalam tangan-Mu Bapa. Dia menyerahkan hidupnya Tuhan, masuk dalam kehendak-Mu dan rencana-Mu Tuhan. Untuk itu Bapa layakan dia, ampuni segala dosanya, apa yang telah dia perbuat Tuhan. Dan Engkau Tuhan yang memimpin dia, Tuhan, masuk di dalam kematian dan kebangkitan-Mu Bapa, dalam menyerahkan hidupnya untuk dibaptis Tuhan. Untuk itu Bapa, terima dia Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus, Engkau berharga di mata Tuhan. Engkau jadi miliknya Tuhan. Engkau sudah mengerti dan menyerahkan hidupmu untuk dibaptis. Itu Tuhan, para malaikat di surga bersorak-sorai, sebab ada satu orang yang bertobat, yang menyerahkan hidupnya bagi Kristus Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, engkau dipimpin, engkau diberkati, engkau diterima Tuhan. Darah Yesus Kristus, dalam nama Tuhan Yesus. Prosesi Tuhan ke depan dalam baptisan, engkau pimpin sertai kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya, Tuhan Yesus memberkati kita semua lewat firman-Nya, dan pada saat ini kita akan memberi bagi pekerjaan Tuhan. Namun sebelumnya mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Bapa, terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang Kau berikan dalam kehidupan kami, memberikan kami pengharapan yang baru Tuhan dalam hidup kami. Dan pada saat ini Tuhan, kami akan memberi untuk pekerjaan pelayanan-Mu Tuhan, dimanapun Tuhan anak-anak-Mu berada. Tuhan, kiranya Engkau memberkati Tuhan dalam pekerjaan setiap anak-anak-Mu Bapa. Kau berkati Tuhan dalam keluarga Bapa. Dan apa yang kami beri ini Tuhan, kiranya dapat Engkau pakai untuk hormat kemuliaan nama-Mu. Kami ucap syukur Bapa, dan kami akan memberi dalam nama Yesus Kristus. Haleluya, amin. Kita naikkan pujian kita. Biar gunung berlentur, Kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Biarpun gunung-gunung beranjak dan segala bukit bergoyang, namun kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Takkan beranjak, takkan bergoyang, takkan beranjak, takkan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Takkan beranjak, takkan bergoyang, takkan beranjak, takkan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Haleluya, Tuhan Yesus memberkati persembahan kita. Tiba saatnya kita akan mendengarkan warta jemaat kita. Tidak ada ibadah selama sepekan, tetapi hari Minggu kita akan ibadah di tempat ini jam 9 pagi. Ada pengumuman, saya silakan.
Ya, ada pengumuman tambahan di tanggal 21 tanggal 21 hari Rabu Mami tanggal 21 itu ada doa di tempat ini. Oh, hari Selasa berarti tanggal 20. Iya, maaf kita ralat. Tanggal 20 ada doa di tempat ini bagi setiap pelayan Tuhan, diadakan pada jam 6:30 malam ya. Jam 6:30 malam khusus bagi para pelayan Tuhan yang ada di tempat ini. Kami harapkan untuk hadir pada jam 6:30 malam di hari Selasa yang akan dilayani oleh Pendeta Yeremia. Dan nanti pada hari Minggu kita akan ibadah di tempat ini pada jam 9 pagi, ibadah raya sekaligus dengan ibadah Natal di tempat ini pada jam 9 pagi, dan akan dipimpin worship leader oleh Ibu Rena dan singer Bapak Seth dan Ibu Mama Gilbert. Demikianlah pengumuman kita pada saat ini. Saya undang kita semua bangkit berdiri, kita akan tutup ibadah kita. Mari Bapak Ibu, kita mau siapkan hati kita. Kita mau naikkan pujian kita sekali lagi bagi Tuhan kita. Pujian
bangga kepadamu Bapa, karena Engkau selalu ada bagi kami. Engkau tidak pernah meninggalkan kami di dalam segala apapun yang kami hadapi. Tuhan selalu ada menghibur, menguatkan, memampukan kami. Hingga Tuhan, kami boleh ada sampai saat ini, semuanya karena Tuhan. Untuk itu kami bersyukur buat kebenaran-Mu. Tuhan yang mengingatkan kami untuk tetap setia, tetap mencintai Engkau, tetap bertahan sampai pada akhirnya Tuhan. Karena Tuhan selalu ada bagi kami semuanya. Untuk itu jemaat Tuhan, Engkau tetap kuat, tetap pandang Yesus yang selalu ada bagi kita, yang sudah mati dan bangkit bagi kita. Dia setia, dia memberikan pengharapan yang pasti bagi kita semuanya. Untuk itu pulanglah dengan membawa pengharapan yang pasti, damai Natal bersama dengan kita semuanya. Tuhan menyertai-Mu, Tuhan ada bersamamu. Engkau tidak sendirian. Engkau punya kekuatan yang supernatural yang Tuhan kerjakan di dalam kehidupan kita semuanya. Terimalah damai Natal, damai sejahtera dari Allah Bapa, anugerahnya Yesus Kristus, kasih daripada urapan Roh-Nya yang kudus, dan terus mengalir, memimpin, memberkati kita mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan datang kali, dua kali, yang kedua kali menjemput kita semuanya. Tuhan memberkati kita. Semua orang percaya katakan amin. God bless.